sebagai pahlawan emansipasi perempuan Indonesia. Melalui video drama ini, kami ingin membawa kalian kembali ke masa lalu. Ke masa ketika perempuan belum bebas belajar dan meraih cita-cita. Namun, dari kegelapan itu, lahirlah cahaya yang bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau berani melawan batasan dan memperjuangkan masa depan perempuan Indonesia. Selamat menyaksikan! 21 April 1879, lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Mas Raden Adipati Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini sangat menginginkan kebebasan, menentang adat yang ada pada saat itu. Untuk mewujudkan keinginannya, menyetarakan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk kaum wanita. Jadi ini adalah huruf A ya anak-anak. Ayo dibaca A. Selanjutnya ini adalah B. Ayo dibaca B. Ini kenapa kau di sini? Aku sudah mengajar Kang Mas. Untuk apa kamu mengajar? Tugas wanita kan yang menikah dan mengurus rumah. Betul, biarkan saja para wanita ini mengurus tugas mereka di rumah. Apakah salah jika wanita ingin melakukan hal yang mereka inginkan? Wanita itu juga manusia. Sudahlah Kartini, untuk apa kamu menjadi menikah? Ayo kunci Kang Mas kembali ke pernikahanmu. Nih, buka pintunya nih. Ada apa, Ibu? Nih, sudah saatnya kamu dipingit. Aku tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Pokoknya kamu sekarang harus siap-siap sebelum calon suamimu datang. Mengapa, Ibu? Apakah salah jika wanita itu belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup! Tradisi tetaplah tradisi. Dan kamu tidak boleh melanggar tradisi itu. Saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Kamu aja, pokoknya siap atau tidak siap, kamu harus tetap dipingit. Apakah kau benar-benar sudah memikirkan ini dengan matang, Kartini? Sudah, Kang Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat di Ajeng Kartini tentang sekolah di Belanda. Kenapa begitu? Jika ibu tahu, dia mungkin akan marah. Biarlah adik saya menentukan akhirnya nanti. Kamu harusnya bersyukur nih, karena seorang bupati mau melamarmu. Apa yang harus aku syukuri, Ibu? Dari seorang laki-laki sudah memiliki 3 istri. Beruntung seorang bupati daripada seorang petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda, Ibu. Proposalmu saja belum tentu diterima. Mungkin saja ditolak. Pokoknya kamu harus menjawab lamaran ini dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat kamu kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara dengan Kartini. Kartini, kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu hanya mementingkan diri sendiri. Kamu tuh egois, Kartini. Saya tidak mau, Ibu. Kartini, ayo ikut ibu sebentar turun. Ada apa, Yu? Panggil aku Ibu. Kita tidak sedang di pendopo. Ada yang ingin Ibu tanyakan padamu. Apa yang telah kamu pelajari dari aksara Belanda, kebebasan itu? Lalu, apa yang tidak kamu pelajari dari aksara Belanda? Ini tidak tahu, Ibu. Kesetiaan. Manusia ketika dipangku, hatinya tentram karena keseimbangan terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda menguasai dunia, mereka tidak akan mengenal kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh anak-anak yang lahir dari rahim ibu. Ibu harap anak-anak ibu bisa sekolah dan derajat yang lebih tinggi daripada ibu.
Bagaimana? Apa kamu siap untuk menyenangkan Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan jadi Kanjeng Adipati Jayu Adiningrat dari Rembang, tapi saya ingin meminta syarat. Apalagi nih? Sudah, sebentar apa saja syaratnya? Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit, serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya mentingkan dirimu sendiri. Pokoknya ibu gak akan biarin syarat kamu terpenuhi. Kartini benar Bu, suami saya menikah lagi. Lastri mengerti, suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat Bu. Lanjutkan, bayumu ini mendukungmu. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah bagi perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yungasira tidak tinggal di rumah belakang, tetapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putri-putri Romo memanggil Yungasira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat, tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menuliskan surat tersebut. Saya adalah anak yang paling tua. Sudah sepatutnya saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar Ki Ajeng Kartini yang menulis syarat pernikahan itu? Benar Kang Mas, jika Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon agar Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antara keluarga. Hahaha. Maaf Romo, saya sedikit geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng Kartini. Tapi ini wajar, dia juga belum tahu saya siapa. Kedatangan saya di sini untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan di surat. Saya sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng Kartini. Saya siap untuk mengawal cita-citamu. Bagaimana Ki Ajeng? Habis gelap, terbitlah terang. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dunia nenek moyangnya. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti saling menyakiti. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia. Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna yang boleh menjadikan